teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Seperti biasanya, tak bosan-bosannya dan lupa untuk menyapa Anda. Ya, Evan Jaya mudah-mudahan mendoakan Anda baik-baik saja, ada keberkahan dan selalu didatangi oleh keberkahan ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan melihat berbagai ramalan ya. Ini mengenai tentang apakah ada dewa penolong yang datang menolong Anda di saat benar-benar membutuhkan sebuah pertolongan ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita akan melihat pasti banyak teman-teman yang mendapatkan sebuah kesusahan dan sangat susah untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang positif, hal yang baik dan menarik keberkahan ya. Tentunya ini masuk di bulan suci Ramadan. Tentunya mungkin di sini banyak perbaikan dan membina diri serta emosional untuk banyak belajar bersabar dalam menghadapi sesuatu yang ada di depan mata ataupun sesuatu yang dihampiri ya. Nah, jadi teman-teman di sini ini spesial untuk teman-teman Anda, teman-teman penggemar Evan Jaya untuk supaya bisa lebih banyak tahu mengenai tentang apa yang harus disikapi dan apa yang harus dijalani supaya kedepannya bisa lebih baik dan kedepannya bisa lebih bagus ya. Nah, jadi teman-teman di sini seperti biasanya ada 4 kartu ya. Kita hitung dari sebelah kiri. Pertama itu kucing warna orange, yang kedua adalah kucing warna abu-abu, yang ketiga adalah kucing warna hitam dan yang terakhir adalah kucing warna putih. Nah, jadi teman-teman di sini seperti biasanya kita akan menjelaskan tentang seperti apakah dewa penolong yang akan Anda butuhkan. Ketika sedang butuh bisa dihampiri dengan berbagai bentuk macam yang harus Anda sikapi, yang harus Anda jalani ya. Karena memang banyak sesuatu pertolongan tapi kita tidak bisa tahu yang mana sebagai bentuk bantuan, pertolongan dan sebagai yang harus disikapi dengan lebih bijaksana. Nah, tentunya di sini teman-teman kita akan melihat dengan lebih jelas apa yang harus disikapi dan apa yang harus disikapi dengan lebih dewasa supaya peluang kesempatan emas yang diberikan oleh Dewa Penolong dapat kita sikapi dan kita terima dengan setulus hati ya. Oke teman-teman, kita akan membagi waktu 5 detik. Jika memang 5 detik yang saya berikan kurang, Anda bisa menjeda ataupun mempost video sesuka hati Anda untuk memilih 1 ataupun 2 kartu saja ya. Jangan memilih keseluruhan kartu karena ini menyangkut tentang aura yang akan Anda pilih dan tentunya pasti akan sesuai dengan diri Anda ya. Jika Anda percaya maka itu akan terjadi di dalam hidup Anda. Oke, teman-teman di sini kita akan mulai menghitung 5 detik dari sekarang. Ya, kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. 1 2 3 4 5. Nah, seperti biasanya kita akan memulai dari ujung sebelah kiri. Kartu pertama yaitu kucing warna orange. Untuk Anda kartu pertama, kita akan melihat perjalanan dan emosional Anda dalam tindakan yang akan Anda jalani. Di sini adalah perjalanan dan ini adalah bentuk emosional ya. Kita akan melihat sebagai bentuk perjalanan yang akan Anda sikapi. Di sini mengenai tentang puncak kegembiraan ya, peaks of joy, yang mana di sini adalah hidupmu harus dianggap ataupun bagaikan sebagai ladang yang dipenuhi dengan berbagai banyak kebahagiaan dan cinta kasih yang universal ya. Jadi perjalanan di sini banyak sesuatu hal yang akan disikapi dengan penuh lapang. Hati yang tulus barulah akan mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik. Kebahagiaan memuncak sebuah karir kesuksesan ataupun kesuksesan dalam hidup Anda yang akan Anda jalani. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana dari segi emosional yang akan Anda sikapi. Ada kartu welcoming surrender, kesadaran secara menyeluruh ya. Nah, di sini welcoming surrender ini adalah tidak ada sesuatu masalah, hanya saja semua nasib takdir kehidupan akan segera terungkap ya. Jadi emosional dalam tindakan yang akan Anda sikapi di sini adalah hilangkanlah segala bentuk penolakan yang baik.
atasilah kemarahan dan redakanlah bentuk pemikiran yang terlalu banyak berpikir yang tidak baik, ya. Jadi di sini dalam tindakan apapun, kesadaran secara menyeluruh adalah tulus ikhlas, lapang dada menerima apa yang akan Anda sikapi, yang akan Anda jalani dengan berbagai rintangan, ya. Hindarilah berbagai penolakan, baik dari segi baik ataupun buruk, karena itu semua akan dijadikan sebagai bentuk pembelajaran hidup. Yang kedua adalah atasilah kemarahan. Amarah Anda yang menggebu-gebu bisa merugikan dan bisa membuat diri Anda cepat lelah dan tidak berarti, ya. Redakanlah pikiran yang terlalu banyak berpikir. Jangan berpikir sesuatu hal yang mungkin akan terjadi. Tetapi berikanlah sesuatu harapan yang cukup baik dalam mencapai sebuah kebahagiaan, kesuksesan, dan apa yang akan dimiliki bisa tercapai dengan lebih mudah, ya. Sekarang kita akan melihat ke bagian yang selanjutnya. Ini mengenai tentang pertolongan, bantuan yang akan Anda dapatkan dari Dewa Penolong seperti apa, ya. Nah, di sini ada mengenai tentang imprisonment, outer court, dan a blessing on your health, ya. Nah, di sini pertolongan dan bantuannya seperti apa? Di sini yang akan Anda sikapi dalam mengenai tentang imprisonment, yang mana di sini adalah bentuk pemenjaraan diri, sebuah bentuk emosional yang akan Anda sikapi mengenai tentang apa yang akan Anda jalani. Penawaran demi penawaran di sini yang akan Anda berikan adalah mengenai tentang mungkin tempat yang terkunci ataupun ada sebuah bentuk kurungan, ya, isolasi, putus asa, dan mungkin tidak ada sebuah bentuk perubahan, ya. Jadi di sini kalau yang salah adalah mengenai tentang sebuah harapan ataupun sesuatu hal yang mungkin akan mendapatkan sebuah waktu yang mungkin akan berjalan dengan sangat lambat. Jadi di sini akan mendapatkan sesuatu hal yang mungkin yang akan disikapi dalam berbagai rintangan yang mungkin tidak dapat diatasi, ya. Di sini adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan jiwa pelepasan, sesuatu hal yang mungkin yang tidak bisa terpenuhi ataupun sebuah hubungan yang akan dibawa dalam sebuah bentuk pengekangan yang dipaksakan, ya. Karena yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang bagaimana Anda menentukan pilihan, di mana saat perasaan Anda cukup bersalah, hati nurani Anda, ataupun sebuah bentuk keterbatasan dalam finansial, ya. Jadi di sini ada sesuatu hal yang mungkin yang Anda sikapi dalam mengenai tentang keseimbangan hidup, ya. Jadi di sini ada sebuah keterbatasan dalam finansial yang mengenai tentang tidak ada sebuah perubahan dalam hidup Anda, ya. Nah, maksudnya di sini adalah ada satu kartu lagi mengenai tentang outer core, yang mana di sini adalah sebagai bentuk ketidakstabilan, ya. Nah, jadi sesuatu harapan di sini Anda meminta sebuah bantuan, ya. Pertolongan di sini adalah kehidupan Anda tidaklah stabil. Jadi pemikiran haruslah lapang dan ikhlas, ya. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin mengaku bahwa berubah pemikiran itu adalah sebuah bentuk transformasi baru. Jadi kata kekuatan dalam hidup Anda yang akan Anda sikapi adalah mengenai tentang menolak perubahan, ya, dengan sebuah ide dan keyakinan yang lama, ya. Jadi di sini Anda supaya tidak kaku bisa membawa dalam sebuah keuntungan baik siapapun yang mungkin menghambat Anda, ya. Jadi Anda bisa lebih banyak mulai dari sekarang cara berpikir Anda, mengembangkan ide baru, percaya diri tentang Anda bisa mengubah kebiasaan di masa lalu, dan mungkin di sini adalah cara yang terbaik adalah menavigasi ataupun memecahkan sebuah bentuk permasalahan. Nah, di sini adalah bentuk rasa semangat yang cukup tinggi dalam sebuah ketidakstabilan. Jadi Anda bisa lebih banyak menstabilkan keinginan dalam hidup Anda bagaimana yang akan Anda sikapi, ya. Nah, jadi yang terakhir di sini yang akan Anda jalani di sini adalah mengenai tentang bagaimana yang akan Anda dapatkan, ya. Di sini
yang akan dapatkan dari Dewa Penolong adalah bentuk keseimbangan, bentuk keselarasan, ya, yin dan yang di dalam hidup Anda. Jadi di sini yang saya lihat di sini adalah keharmonisan di dalam kehidupan Anda, bagaimana yang akan Anda jalani, dan tetaplah bersemangat. Jangan berputus asa. Segala sesuatu yang ketidakstabilan pasti akan Anda sikapi dengan lebih baik. Anda sendirilah yang akan mengubah segala sesuatunya dengan lebih stabil dan lebih baik ke depannya. Nah, coba di sini kita akan lihat lagi ciri-ciri Dewa Penolong Anda seperti apa. Ciri-ciri Dewa Penolong yang akan datang di saat Anda benar-benar membutuhkan pertolongan itu seperti apa. Di sini, ciri-ciri orang yang memiliki sebuah Dewa Penolong untuk membantu Anda di sini memang tidak menampilkan wajah, ya. Tetapi di sini Dewa Penolong seperti ini di sini adalah dia akan datang menghampiri Anda dengan wujud keadilan, keberuntungan, dan bentuk ekspansi dalam kehidupan. Sesuatu tindakan yang akan dilakukan dengan tujuan yang menjadi lebih besar atau bisa menjadi lebih luas pemikirannya, ya. Jadi ciri-ciri Dewa Penolong, ya, penolong itu seperti apa? Keinginan yang besar, memakmurkan dan menggembirakan, rasa optimis yang lebih tinggi, dan mungkin ada keimanan dan rasa spiritualitas yang lebih tinggi, ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat di sini memang segala sesuatu yang menghalangi Anda adalah sebuah bentuk amarah. Amarah emosional yang tidak stabil sehingga banyak membuat Anda itu tidak stabil dan banyak terhambat dan tidak terhalangi. Banyak sesuatu hal yang akan Anda sikapi tetapi hanya karena emosional dan amarah Anda, maka segala sesuatunya memang agak sangat susah untuk tercapai. Jadi di sini mengenai tentang sebuah bentuk keadilan untuk mencapaikan sebuah bentuk keberuntungan, maka itu semua itu akan dilakukan dengan sesuatu hal yang lebih besar dari sebelumnya. Jadi Anda sikapilah dengan lebih baik. Optimis itu yang paling tinggi, ya. Optimis itu yang paling penting supaya Anda bisa lebih banyak menetralisir ataupun membuat diri Anda lebih bagus dalam mencapai Dewa Penolong. Nah, kita akan lihat sikap yang harus Anda sikapi dengan lebih bijaksana jika bertemu dihampiri dengan Dewa Penolong apa? Ada kartu no, ya. Di sini ada kartu no. Tidak, ya. Maksudnya di sini adalah pertanyaan mungkin sebagai sesuatu hal dalam seputar masalah, ya. Di sini ada kartu perfect timing. Di sini tinggal hanya menjalankan dan alam semesta akan berkonspirasi di dalam dunia nyata, di dalam kehidupan Anda. Ada kata perfect timing yang maksudnya di sini adalah menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk situasi kondisi dan lebih maju, lebih percaya diri, tidak perlu ragu-ragu karena energi positif sedang terbuka buat Anda. Ya, kondisi sudah matang dan mungkin jika Anda tidak merasa siap, yakinkanlah bahwa Anda benar-benar siap untuk mendapatkan energi yang positif. Nah, jadi di sini semua Dewa Penolong semuanya pasti tinggal menunggu waktu, hanya menjalankan dan menjalani perannya saja. Jadi Anda tidak perlu takut dalam memberikan sebuah apapun yang akan Anda sikapi dan bagaimana yang akan Anda jalani dengan lebih baik. Karena segala sesuatunya membutuhkan waktu yang cukup tepat, ya. Nah, jadi inilah dia tidak menggambarkan ciri-ciri Dewa Penolong seperti apa, tetapi yang pastinya adalah bentuk keadilan dan berkonspirasi dengan alam semesta supaya Anda bisa lebih banyak memiliki sebuah bentuk pemikiran yang cukup luas. Nah, itulah Dewa Penolong akan datang di saat Anda benar-benar membutuhkan sebuah pertolongan, tidak seperti itulah, ya. Jadi Anda jangan terlalu takut dan jalanilah apa adanya, jangan terlalu banyak dipikirkan karena segala sesuatunya pasti akan berjalan sesuai pada waktunya, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua. Kartu kedua dengan kucing warna abu-abu. Dengan kartu yang kedua, kita akan melihat emosional dan perjalanan dalam menjalani tindakan seperti apa. Kita akan melihat bagian dari segi perjalanan, ya, dalam menuju tindakan yang apa yang akan Anda sikapi. Yang saya lihat di sini adalah balancing act, ya, mengenai tentang usaha untuk bisa lebih banyak menyeimbangkan, menyelaraskan, bersikap
supaya Anda bisa lebih bersikap lebih tenang, aman, dan nyaman. Ya, tidak perlu peduli dengan kondisi lingkungan yang luar. Ya, jadi semua banyak pengaruhnya dengan dunia luar. Banyak sesuatu hal yang mungkin harus Anda sikapi dengan lebih bijak, yang pastinya lebih tenang. Ini segala bentuk emosional di sini dipengaruhi oleh healing heartbreak, ya, mengenai tentang sebuah bentuk penyembuhan luka di masa lalu bahkan di masa sekarang. Jadi di sini Anda akan merasa lebih nyaman lagi ketika Anda bisa lebih tenang merasakan cinta kasih yang sebenarnya. Pertama di sini adalah atasilah rasa dendam yang berlebihan. Yang kedua, lepaskanlah beban masa lalu Anda. Yang ketiga, sembuhkanlah kesedihan yang ada di dalam luka Anda. Karena di sini yang salah adalah dalam bertindak, apapun yang harus Anda sikapi adalah keseimbangan, keselarasan itu yang paling penting. Karena rasa dendam, masa lalu, semua hanya akan menyakiti Anda berlarut-larut. Jadi, sikapilah dan penuh dengan ceria, sikapilah, tapi tidak perlu ada kesedihan, ya. Jadi dalam perjalanan dan emosional Anda, tentunya pasti akan melakukan sesuatu hal yang lebih baik dengan tidak memikirkan dunia masa lalu, tetapi jalanilah dengan di dunia masa sekarang, bahkan di dunia yang akan datang. Nah, sekarang kita akan melihat baik dari segi pertolongan, bantuan yang akan Anda dapatkan dari Dewa Penolong seperti apa. Ada kartu High Hunter, ya. Ini yang berhubungan dengan kehormatan, penghargaan, ya. Kartu yang cukup memungkinkan adalah kartu yang cukup positif. Di sini kita akan melihat banyak kesuksesan, kehormatan, kelulusan, pujian, ataupun segala sesuatu hal yang akan Anda dapatkan secara lebih profesional, di mana akan mendapatkan sesuatu hal yang cukup tinggi, ya. Yang saya lihat di sini banyak sesuatu hal yang akan disikapi, yang akan dijalani mengenai tentang sebuah bentuk hubungan, bagaimana yang akan Anda jalani dengan berbagai bentuk pemecahan masalah. Bentuk penyelesaian dalam sebuah bentuk kesulitan di sini adalah bagaimana Anda bisa lebih banyak melatih diri, menerima dalam segala sesuatu hal yang mungkin yang berhubungan dengan tindak tanduk. Ya, Anda akan bisa mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik dan bisa menikmati momen-momen tertentu. Nah, yang saya lihat di sini, bantuan yang akan Anda dapatkan di sini adalah mengenai tentang pressure, transformation, ya, transformasi kehidupan, perubahan, ya. Jadi di sini Anda bisa melihat berbagai bentuk tekanan sebagai sesuatu hal yang cukup negatif atau sesuatu hal yang bisa dilihat sebagai pengaruh positif. Anda bisa lebih banyak melihat tentang sebuah bentuk keuntungan dan sesuatu yang tidak dirugikan, ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini adalah banyak sesuatu hal yang berhubungan dengan ketidakstabilan. Jadi transformasi kehidupan Anda tentunya pasti cukup berpengaruh. Jadi kata kunci, kata kekuatan di sini akan disikapi adalah tekanan yang cukup sederhana, bisa terdorong oleh sesuatu hal dan mungkin bentuk tekanan. Kehidupan Anda seperti apa yang akan Anda sikapi di sini mengenai tentang bagaimana Anda berfokus, bagaimana Anda melihat tentang kinerja ataupun titik di mana Anda melawan sesuatu hal yang cukup berlebihan, itu akan mendapatkan sesuatu hal yang dampaknya tidak baik. Jadi lebih bagus Anda lebih banyak berfokus dengan niat yang jelas. Transformasi kehidupan yang saya lihat di sini adalah banyak yang akan diminati, banyak yang akan disikapi. Tentu saja di sini yang mungkin Anda membawa dalam sebuah hal pengaruh positif, ya. Keuntungan tentunya tidak akan membawa dalam sebuah kerugian.
Nah, di sini kita akan melihat lagi. Jadi, sesuatu hal yang harus Anda sikapi demi ketidakstabilan dan bentuk transformasi kehidupan. Ada sebab untuk keberkahan, yaitu Anda harus bisa siap bertempur melawan segala sesuatu hal yang tidak baik. Segala hal yang akan Anda lawan, yang akan Anda hadapi, semuanya nanti akan mendapatkan sebab bentuk berkah dan hikmah yang akan Anda rasakan. Ya. Nah, jadi di sini bentuk apapun yang akan diberikan, yang akan disikapi adalah mengenai tentang transformasi kehidupan, penghargaan, dan kehormatan. Itulah yang akan nanti Anda dapatkan dari Dewa Penolong. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri Dewa Penolong yang akan datang di saat Anda benar-benar membutuhkan pertolongan? Di sini dipengaruhi oleh planet bumi, ya, kartu Earth, dan King dan 2, ya. Di sini dipengaruhi oleh planet bumi, ya. Di sini ciri-ciri Dewa Penolong di sini adalah dia tidak mengatakan sebagai ciri-ciri apa. Yang pastinya Anda harus bisa lebih banyak menstabilkan, merasa aman, dan cukup berlimpah ruah, ya. Pemeliharaan kehidupan Anda dan bentuk kesenangan, ya. Segala apa yang diinginkan, yang diharapkan, baik dalam segala hal materi, ya. Kemurahan hati itulah yang nanti akan Anda lakukan dengan secara tidak tergesa-gesa, bisa lebih tenang, menghindarkan sesuatu hal, tindakan yang tiba-tiba ataupun secara hal yang tak terduga. Jadi Anda harus bisa lebih banyak menstabilkan, merasa aman, berlimpah ruah. Jadi jangan terlalu muluk-muluk mengharapkan sesuatu hal yang mungkin belum terjadi, ya. Jadi di sini Anda diharapkan untuk lebih banyak berdoa, bersekutu, dan berkomunikasi lah gitu, ya. Meminta petunjuk dari alam semesta, dari Sang Tuhanmu, Sang Ilahi, supaya bisa diberikan sebuah kemudahan, mungkin dalam finansial, mungkin dari segi kekeluargaan, ataupun sebuah kebutuhan yang mungkin harus dibutuhi, ya, yang harus dicukupi. Dan mungkin di sini Anda tidak perlu sedih, gelisah, dan gundah. Apapun yang akan Anda terima, itu semuanya itu berhubungan dengan kesabaran, ya. Jadi nyaman itu yang paling penting, dan solidaritaslah lebih stabil dan cukup berlimpah ruah, meskipun yang didapatkan tidak seberapa, ya. Lalu bagaimana sikap yang harus Anda sikapi dengan lebih bijaksana? Di sini kalau yang saya lihat adalah ada kartu There Something's Better. Yang maksudnya adalah ada yang lebih baik lagi nanti akan Anda dapatkan. Nah, maksudnya di sini adalah bukan seperti hal yang sama yang akan Anda rencanakan, tetapi tanyakanlah pada diri Anda apa yang akan Anda miliki, apa yang akan Anda punya. Hal yang Anda akan minta, sesuatu hal yang akan membuat Anda lebih bahagia ataupun lebih terpenuhi. Semuanya itu terkadang Tuhan memiliki sebuah kebahagiaan yang cukup tersimpan untuk kita yang tidak pernah bisa kita bayangkan sendiri. Jadi, mulai dari sekarang Anda bisa lebih banyak membuka hati dan pikiran Anda bahwa Anda pantas mendapatkan lebih dari apa yang Anda minta ataupun yang Anda harapkan. Anda bisa lebih banyak percaya pada Tuhanmu, bimbinglah Anda ke arah yang lebih baik dan lebih menarik, ya. Tuhanlah adalah sebagai Dewa Penolong Anda, dan Anda hargailah. Maka apapun yang akan didapatkan, Anda cukup bisa merasakan tanpa Anda sadari, ya. Nah, itulah kartu kedua. Jadi Anda bisa lebih merasa nyaman, stabil, supaya Anda bisa mendapatkan apa yang menjadi yang terbaik. Jadi jangan terlalu banyak berpikiran muluk-muluk, jalanilah dengan lebih bijaksana dan sikapilah dengan penuh kemandirian, ya. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna hitam. Anda memilih kartu ketiga, kita akan melihat dari segi perjalanan dan emosional dalam tindakan yang akan Anda jalani, ya. Di sini ada kartu Golden Palace, ada Polarizing My Heart, ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu perjalanannya seperti apa yang akan Anda sikapi. Yang saya lihat di sini adalah ada kartu Istana Emas, ya. Golden Palace, yang mana sisinya adalah
perjalanan Anda selalu berkecukupan. Jadi Anda tidak perlu takut dan Anda tidak perlu gelisah gundah karena segala bentuk apapun sebenarnya sudah tercukupi dan sudah terlaksana dengan baik. Apa yang Anda inginkan, Anda tidak perlu khawatir untuk esok hari bahkan lusa. Karena apapun Anda sudah tercukupi dan lebih dari berkecukupan, ya. Nah, di sini mungkin di sini adalah lebih dari berkecukupan adalah mengenai tentang sebuah keinginan, harapan, baik dari segi makan dan minum, baik dari segi kebutuhan, karena segala sesuatunya Anda tidak perlu takut karena apapun pasti akan lebih banyak mengenyangkan permintaan ataupun harapan yang mungkin memang tidak Anda minta tetapi bisa Anda cukupi, ya. Nah, di sini bentuk emosional yang akan Anda sikapi dalam tindakan itu seperti apa? Ada kartu Polarizing My Heart, ya. Di sini mengenai tentang penyesalan dalam bentuk hatimu, ya. Nah, jadi di sini adalah perasaan yang mungkin adalah membentuk sebuah bentuk kekuatan dalam membuat hati Anda lebih baik, ya. Maksudnya di sini adalah Anda bisa lebih banyak mengikhlaskan, melepaskan satu persatu ikatan emosional yang tak berarti. Ikatan emosional yang harus bisa lebih banyak belajar dari masa lalu. Yang kedua, redakanlah rasa kekhawatiran, rasa cemas yang berlebihan. Karena di balik itu semua, di balik kesabaran, Anda bisa mendapatkan sesuatu hal yang cukup lebih tanpa Anda sadari. Terus yang ketiga, tumbuhkanlah rasa keberanian yang cukup tinggi. Berani dalam menjalani kehidupan, berani dalam melakukan apa yang akan Anda sikapi, dan Anda berani melangkah ke depannya satu langkah demi satu langkah, ya. Nah, jadi itulah emosional dalam tindakan yang akan Anda jalani dengan penuh kewaspadaan. Nah, coba kita akan melihat pertolongan bantuan yang akan Anda dapatkan dari Dewa Penolong itu seperti apa. Ada card sheet, ya. Pertolongan di sini mengenai tentang sebuah hubungan, ya, mungkin lebih hubungan akrab, pasangan kekasih ataupun berhubungan dengan relasi kerjasama. Karena yang saya di sini adalah lebih tepatnya mengenai tentang sebuah kehidupan sosial, pertemuan pribadi, bisnis ataupun sebagai kelompok, pertemuan sebagai persahabatan, ya. Karena yang saya lihat di sini adalah kehidupan sosial, dunia persahabatan, mungkin relasi kerjasama, bukan sebagai hubungan sepasang kekasih, ya. Yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang Anda berusahalah untuk lebih banyak terbuka terhadap dunia orang yang baru. Orang yang Anda sikapi, Anda yang bertemu, mencari kontak baru ataupun mencari hubungan yang baru. Di sini, yang saya lihat di sini adalah banyak memberikan sebuah bentuk petunjuk tentang apa dan kemana arah tujuannya. Nah, coba di sini kita akan lihat lagi seperti apa bantuan yang akan Anda capai dari Dewa Penolong. Ada satu kartu lagi di sini mengenai tentang kartu Earth. Home, membumi, ya. Ada keakraban. Di sini adalah Anda harus bisa lebih banyak meluangkan waktu, lebih akrab, lebih dekat dengan diri Anda sendiri. Lakukanlah segala sesuatu yang bisa Anda berikan dalam bentuk perwakilan hal-hal yang positif. Dunia lingkungan sekitar Anda, ya. Jadi usahakan Anda jangan ataupun hindarilah pemutusan hubungan ataupun dengan sebuah kesibukan yang cukup ekstrim, ya. Karena segala sesuatu hal mungkin di sini adalah kata kunci yang paling baik adalah lebih banyak menstabilkan, mendorong sebuah bentuk pertumbuhan, murah hati, siklus dan hubungan sangat timbal balik. Jadi hubungan bisa membawa dalam sebuah keuntungan. Nah, jadi di sini pertolongan bantuan yang akan Anda dapatkan di Dewa Penolong di sini sebagai bentuk relasi yang bagaimana akan Anda capai, yang akan Anda sikapi dengan lebih baik, ya. Nah, di sini yang terakhir, keberkahan seperti apa yang akan Anda capai, yang akan Anda sikapi. Di sini adalah mengenai tentang sebuah keberkahan dalam berpengharapan, dalam melakukan sebuah bentuk ekspektasi yang bagaimana yang nantinya akan Anda dapatkan. Penghiburan dan sebagai bentuk harapan itu semua nanti akan Anda capai dengan lebih baik
dengan lebih mudah jika memang Anda bisa melakukan sebuah bentuk pergerakan maju yang cukup tinggi, cukup besar, dan cukup luas. Cukup kuat dalam melakukan tindakan yang baik. Ya, jadi itulah keberkahan yang bakal Anda capai dari segi bentuk hubungan, relasi yang baru, memulai hidup awal yang baru, kestabilan, dan penghiburan serta harapan yang akan Anda capai. Ya. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri dewa penolong, ya, yang akan membantu Anda di saat Anda benar-benar membutuhkan pertolongan, ya. Nah, kita akan melihat ciri-ciri dewa penolong seperti apa. Di sini tidak menjelaskan, tidak memberi kasih tahu ciri-cirinya seperti apa. Yang pastinya di sini ciri-ciri dewa penolong di sini ini menunjukkan tentang sebuah unsur elemen api, yang mana di sini adalah melakukan dan mengambil sebuah bentuk tindakan, berani mengambil sebuah bentuk resiko, ya. Jadi semua adalah pusatnya pada diri sendiri. Jadi Anda jangan terjebak ataupun kehilangan bentuk pandangan sendiri dari segala situasi kondisi yang Anda alami. Hindarilah rasa egois yang cukup tinggi. Maka segala sesuatunya akan mendapatkan sebuah bentuk keberkahan yang baik. Tapi untuk saat ini, Anda masih belum bisa mengesampingkan segala bentuk sikap yang tidak baik. Apapun semua tidak akan mendapatkan apa yang baik, ya. Jadi tindakanlah, mulailah mengambil sebuah sikap yang cukup baik, dan jangan selalu mengambil pandangan dengan pendapat yang mungkin akan membuat dalam sebuah dorongan bagaimana akan Anda jalani. Egois dan keras kepala harus dihilangkan ataupun dikecilkan, barulah bisa mendapatkan sebuah sisi yang cukup baik dalam keberkahan, ya. Nah, lalu sikap yang seperti apa yang harus disikapi dengan lebih bijaksana? Di sini, kalau yang saya lihat di sini adalah kartu forgiveness, pengampunan, ya. Jadi pengampunanlah yang bisa mendapatkan sebuah bentuk hasil keberkahan dari sebuah mujizat dan keajaiban, ya. Jadi di sini ketika Anda bisa lebih banyak melepaskan masa lalu, beban terangkat dari bahu Anda dan perbanyaklah berdoa, ya. Janganlah memikirkan dunia masa lalu, lepaskanlah dunia emosional, maka segala sesuatu akan menjadi lebih ringan. Jadi di sini kartu ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk bisa lebih banyak memaafkan diri Anda sendiri, dan saatnya melepaskan rasa bersalah yang cukup besar. Kesalahan di masa lalu di sini yang Anda lakukan adalah penghargaan pada diri Anda, ya, mencoba yang terbaik. Hasilnya memang tidak seperti Anda inginkan, tetapi fokuslah pada setiap perubahan yang akan Anda buat. Maka dari itu, Anda akan menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, jadi itulah bentuk segi pengampunan, segi apapun yang akan Anda sikapi dan akan Anda jalani dengan lebih baik. Lebih maksimal adalah pengampunan diri sendiri. Janganlah selalu memikirkan dunia masa lalu, dan sikapilah di dunia yang masa sekarang, dan ambillah sikap energi yang positif, energi yang cukup baik dalam apa yang Anda harapkan, ya. Itulah Anda yang memilih kartu ketiga, ya. Itulah nanti akan Anda sikapi dengan lebih baik dan lebih sempurna. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang terakhir, kartu keempat. Kartu keempat dengan kucing warna putih. Kartu keempat, kita akan melihat dari segi perjalanan dan emosional dalam tindakan yang akan Anda jalani, ya. Ada kartu metamorphosis, rewiring the nervous system, ya. Di sini kita akan melihat mengenai tentang yang namanya bentuk perjalanan. Perjalanan seperti apa yang akan Anda jalani? Di sini mengenai tentang perubahan, metamorfosis, ya. Di sini metamorfosis ini adalah Anda sedang dalam tahap proses perubahan yang cukup mendalam dan mantap. Mantapnya dalam seperti apa? Segala sesuatu hal, banyak perubahan yang terjadi di dalam diri Anda. Banyak sesuatu hal yang akan Anda sikapi dengan lebih bijaksana, lebih mandiri, dan lebih dewasa. Segala bentuk apapun yang akan Anda hadapi adalah bentuk kedewasaan. Nah, jadi di sini kita akan melihat lagi
dari segi emosional. Nah, emosional seperti apa? Ada kartu rewiring the nervous system, ya. Di sini kita akan lihat lebih jelas mengenai tentang memperbaiki sistem kehidupan, ya. Anda bisa menemukan sebuah kekuatan yang cukup bertahan, yang cukup bisa Anda sikapi keluar dari rasa trauma Anda. Ya, jadi pertama di sini Anda harus bisa menyikapi, Anda bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan setelah kehilangan beberapa waktu ataupun kehilangan sesuatu yang cukup mengecewakan Anda, ya. Jadi Anda bisa lebih banyak menyesuaikan diri Anda dari dunia masa lalu yang mungkin tidak bisa membawa dalam sebuah kegembiraan dan sukacita, maka di kehidupan yang sekarang, di masa-masa yang sekarang ini, Anda sikapilah, Anda seimbangkanlah tentang apa yang Anda minati, apa yang Anda mau, dan apa yang Anda inginkan, dan apa yang Anda harapkan. Yang kedua, sembuhkanlah kepasrahan, patah hati, kekecewaan hati, kekesalan hati, dan rasa sakit hati yang lebih mendalam. Segala bentuk apapun itu semua yang masa lalu sampai menggerogoti sampai sekarang ini, hilangkanlah semua dan lepaskanlah. Penyembuhan adalah bentuk pencerahan aura, itu yang paling terbaik. Yang ketiga, Anda bisa lebih optimis daripada pesimis. Optimis, yakin, percaya diri, dan tentunya pasti akan membawa dalam sebuah keyakinan, keberkahan dalam mencapai keuntungan. Sesuatu hal memang tidaklah mudah, tetapi tentu saja pasti akan disikapi dengan lebih bijak dan niat hati yang tulus, ya. Nah, kita akan melihat selanjutnya mengenai tentang pertolongan bantuan yang akan Anda dapatkan dari Dewa Penolong adalah dua kartu adalah message of concern, ada L, ya. Nah, di sini kita akan melihat pertolongannya seperti apa. Ada kartu pesan yang prihatin, ya, yang cukup Anda ketahui, ya. Di sini ada kartu yang cukup menantang, ya, kartu negatif, ya. Di mana di sini adalah sesuatu hal yang akan Anda berikan mengenai tentang sesuatu hal, mengenai kekecewaan, berita sedih, kebenaran yang tidak menyenangkan, ya. Jadi kemitraan dalam masalah profesional ataupun segala hal berhubungan dengan uang, ya. Jadi Anda lebih banyak mencoba untuk bisa lebih banyak berbuat lebih baik di masa depan, ya. Jadi di sini berita itu memang lebih sangat cukup menyedihkan, tapi bisa berganti menjadi sesuatu hal yang mungkin sesuatu hal yang akan lebih cepat terjadi, ya. Jadi di sini apa yang sebenarnya yang seharusnya dilakukan adalah mengenai tentang perselisihan sebuah kerjasama dan mungkin banyak sesuatu hal yang tidak menguntungkan Anda. Nah, di sini kita akan melihat bantuannya seperti apa yang nanti akan diterima, diperoleh dalam kehidupan Anda, ya. Ada kartu R, ya. Di sini adalah mengenai tentang sebagai motion, gerakan. Anda bisa lebih fleksibel. Ya. Anda membiarkan diri Anda bisa lebih berekspresi lebih bebas. Ya, bebas memilih. Temukanlah sebuah kebebasan, gunakanlah hak suara Anda, dan berdirilah tentang apa yang akan Anda yakinkan. Perhatikanlah bagaimana cara Anda berkomunikasi, ya. Jadi ekspresikanlah sesuatu hal yang mungkin yang akan Anda sikapi, yang akan Anda jalani dengan lebih tepatnya. Ada kata kunci. Kata kekuatannya seperti apa? Bentuk pembersihan, ya. Anda bisa lebih terbang bebas, Anda lebih banyak bepergian, ada berkomunikasi. Mungkin juga di sini adalah sebuah tidak disiplin ataupun tidak terikat. Yang saya lihat di sini adalah banyak pertimbangan, ya, banyak berpindah-pindah dari satu hal ke hal yang lain tanpa sengaja. Jadi Anda bisa lebih banyak menemukan sebuah bentuk ruang kesempatan di mana ada sebuah pergerakan yang sehat. Anda bisa lebih banyak memungkinkan bahwa
melihat dari sesuatu hal yang cukup berbeda, bisa memulai sesuatu hal yang cukup baru. Ya, jadi di sini pergerakanlah, dan memang ada sesuatu yang cukup menantang. Jadi Anda harus bisa lebih banyak menyikapi tentang bagaimana yang akan Anda jalani. Sebenarnya di sini adalah mengenai tentang sebuah bentuk gerakan yang cukup baik dalam apa yang akan Anda ekspresikan. Dan yang terakhir di sini adalah bentuk a blessing on your wisdom, ya. Jadi di sini adalah ada sebuah bentuk keberkahan dalam kebijaksanaan, ya. Jadi bijaksanalah dalam apa yang akan Anda sikapi, dan jangan terpontang-panting, jangan terombang-ambing, karena segala sesuatunya pasti akan membawa dalam sebuah hal yang cukup baik. Hanya saja semua tergantung dari dalam penilaian Anda, bagaimana Anda menyikapi. Jadi, jalanilah dan sikapilah, maka segala sesuatunya pasti akan Anda berikan dengan lebih cukup menguntungkan ke depannya. Lalu bagaimana dengan bentuk ciri-ciri dewa penolong yang akan datang di saat Anda benar-benar membutuhkan pertolongan? Di sini ada ciri-ciri sebagai dewa penolong. Di sini adalah seorang wanita, ya. Maaf, ini ada sedikit tenggorokan sakit, ya. Jadi dimaklumi, ini ada seorang ciri-ciri dewa penolong yang ada seorang wanita berkulit sawo matang, rambutnya panjang, dan bisa dibilang tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus, ya, ideal, ya. Nah, di sini dipengaruhi oleh planet Merkuri. Nah, di sini ciri-ciri dewa penolong ini dipengaruhi oleh planet Merkuri, yang maksudnya di sini adalah lebih banyak menghampiri ke Anda untuk lebih banyak diajukan untuk lebih banyak menenangkan pikiran, cerdas dalam berkomunikasi, keinginan untuk saling berbagi ide-ide yang cemerlang, bentuk wawasan terbuka dalam apa yang akan Anda sikapi. Ya. Jadi di sini planet Merkuri ini adalah pikiran Anda harus bisa lebih tenang dalam menanggapi, dalam mengejar impian. Apa yang akan Anda sikapi di sini adalah mengenai tentang sebuah bentuk amarah, emosional, dan rasa semangat yang cukup tinggi. Dewa penolong akan siap datang membantu Anda jika Anda bisa lebih banyak merespon, merilekskan kehidupan Anda dengan lebih baik, maka apapun bisa diajak kerjasama dengan berbagai hal yang akan Anda jalani. Dia akan menawarkan sebagai bentuk bantuan jika memang hati Anda siap untuk menopang kehidupan Anda lebih baik ke depannya. Itulah bentuk ciri-ciri dewa penolong. Dan yang terakhir, kita akan melihat sikap yang harus Anda sikapi dengan lebih bijaksana seperti apa. Choose a new direction. Anda bisa memilih bentuk arah yang baru. Arah yang seperti apa? Waktunya sudah tiba untuk Anda bisa memilih mana yang terbaik dari bentuk arah dalam hidup Anda. Anda bisa lebih banyak mengalami sesuatu hal yang tidak memuaskan, ataupun hati Anda ada sesuatu yang mungkin tidak merasa puas, ya. Jadi ada sesuatu hal yang lebih baik di dunia ini adalah Anda menunda-nunda dan tidak mengikuti bimbingan. Setidaknya Anda bisa lebih banyak sadar untuk menjadi orang yang Anda inginkan, ya. Anda bisa lebih banyak membuat sebuah bentuk rencana dari sebuah bentuk tindakan untuk diri Anda sendiri. Ada sesuatu hal yang mungkin bisa akan membawa Anda ke arah tujuan hidup yang lebih baik, yaitu sikapilah dan dekatilah jiwa Anda dengan Tuhan Anda. Anda bisa lebih banyak memulai mengambil sebuah bentuk langkah untuk menuju masa depan yang lebih bahagia. Jadi sikapilah dan jalanilah dengan lebih dewasa, lebih mandiri, dan tentunya memilih jalan arah yang lebih baik, jalan arah yang baru. Karena segala sesuatunya nanti akan berubah ataupun membuahkan hasil yang cukup memuaskan, ya. Itulah untuk Anda, teman-teman. Anda yang memilih kartu keempat, Anda akan bisa bertemu dengan dewa penolong. Tentunya Anda harus bisa lebih banyak mempersiapkan diri dalam menapaki jalan yang baru dan memberikan sesuatu hal yang cukup positif dalam apa yang akan Anda minati, ya. Oke, teman-teman, hasil ramalan sudah selesai.
Dari kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, banyak sesuatu hal yang mungkin akan terjadi dalam hidup Anda. Banyak fenomena-fenomena dan segala bentuk masalah yang akan Anda hadapi. Hadapilah dengan lebih bijaksana, mandiri dan lebih dewasa, tentunya lebih mematangkan dalam segala bentuk inspirasi, ide-ide gagasan, dan bentuk wawasan secara lebih terbuka dan lebih mendalam. Jalanilah, maka apapun semuanya akan mendapatkan segala sesuatu yang cukup positif di hari nantinya. Ya, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, serta di subscribe. Dan Anda bisa saling berbagi masukan. Anda bisa berkomentar di bawah supaya bisa membuat video bisa lebih baik dan lebih bagus ke depannya ya. Oke teman-teman, Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.